Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsadal ukula illa tauhid wa hadaha wa awdaha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barahinil haq subahal batil. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul hakul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurril absari wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Badan Kemakmuran Masjid Al-Huda, Labuan Batu, Sumatera Utara, dan yang kami cintai, kami banggakan, Lembaga Kemanusiaan Cahaya Babus Sedekah serta seluruh jamaah Al-Huda rahimahullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dalam kondisi bernapas, kita masih hidup, bisa meringankan langkah kaki kita dari rumah menuju ke rumah Allah untuk beribadah, menunaikan afdalul a'malu as-salatul khams, salat. Usai kita salat berjamaah, kemudian kita hadir di masjid ini mendengar tausiah, ceramah agama yang akan kami sampaikan. Pengurus masjid di Indonesia ini rata-rata dalam setiap menyambut tablik akbar beda dengan pengurus-pengurus yang 10 tahun lalu. Bahkan jangan heran masjid-masjid di zaman sekarang ini sering dikunci. Kita sering mengatakan beriman, mukmin, muslimun, tapi hal duniawi masih terbungkus dalam pikiran kita. Kalau saya gambarkan dengan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, ini masyarakat Indonesia ini belum terjadi seperti di Palestina. Bahkan salah satu sentral tempat ibadah kaum mukmin di dunia, Masjidil Aqsa, tak bisa digunakan. Kita di Indonesia ini mayoritas orang Islam, jutaan masjid, tapi beginilah kondisi kita. Inilah ibu bapak kondisi kita. Babu Sodako ini sudah berapa kali ngundang saya. Tadi saya berbisik kepada Pak Haji di samping, coba lihat sound system yang boleh saya pakai berdakwah. Karena sound system masjid ini, mohon maaf,
Kalau sholat Jumat tidak apa-apa, bicara di Palestina, kedengaran di Filipina itu jadi masalah. Tapi ini adalah tabligh akbar. Tadi malam saya bicara di masjid, apa ini? Kumpulan orang-orang Jawa, Purwodadi, masjidnya Joko Widodo. Nah, itu orang-orang Jawa di sana itu. Wah, itu camatnya hadir, lurahnya hadir. Itu saya hajar sudah, karena ingat kita ada penggalangan dana, cuma saya batasi. Kalau tidak, saya hajar terus karena saking asiknya sound system itu. Jadi bukan nominal jumlah amplop Ustadz itu, bukan. Sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Itu presiden yang paling kritis dalam soal mic sound system. Kalau dia bicara sound system tidak bagus, dia nggak mau bicara. Karena SBY cerdas, tanpa konsep kalau bicara. Jadi kalau ini terganggu, Allahu Akbar, terganggu juga pikiran saya. Kecaman terhadap pemimpin yang tidak amanah. Ini yang terjadi dalam kondisi kehidupan kita, masyarakat Indonesia. Ketika seseorang pasien datang ke dokter, dokter nggak langsung memvonis penyakitnya apa, tapi dokter mengambil sampel darah, melihat, mencek up kembali kondisi fisik pasien, baru dokter menentukan diagnosis, penentuan penyakit apa yang diderita oleh si pasien. Dokter yang jujur, apabila sudah diperiksa diagnosanya dan didapati penyakitnya komplikasi, maka dokter akan memberikan dosis obat yang tinggi. Apabila pasien didapati oleh dokter penyakitnya hanya beringus, influenza atau pilek, dokter akan memberikan dosis obat yang rendah. Nih, cukup paracetamol. Kalau paracetamol habis, beli saja Bodrex di warung. Tapi kalau datang kepada dokter, didiagnosa sarafnya sudah menyimpang, kaki tangannya, otot-otot fisiknya, bahkan pembuluh darah sudah tegang di saraf, dokter akan memberikan dosis obat yang tinggi. Inilah dalam surat Al-Fat, asyidau alal kupar, keras dengan orang kafir, al-mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya innamal al-mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sama-sama muslim bersaudara, dan keraslah kamu kepada orang kafir. Jadi kalau ada ulama atau ustadz yang suka menyembunyikan ilmu Allah, berarti dia ustadz munah dan takut-takut. Itu yang terjadi sekarang, sudah munafik, penakut, penjilat. Ini negara kita rusak. Ingat 10 tahun lalu, ini ulama-ulama, orang kalau bicara iman identik dengan amanah. Orang beriman pasti amanah. Orang kafir tidak amanah. Mau tanya dulu Ustaz, tapi yang masuk penjara ini kan kebanyakan orang Islam. Perlu kajian mendalam tentang iman. Bukan cuma ucap saya masuk Islam, saya katakan di depan KUA, Kepala Urusan Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toli-Toli, ya, Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, di depan mereka saya ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. I witness, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Apa cuma sampai di situ? Tidak. Ucapan saya meresap ke dalam jiwa. Benteng pertahanan ketauhidan, benteng keimanan saya sudah dibangun lebih awal. Ibarat membangun rumah, bukan langsung tiang, bukan langsung dinding, bukan langsung ornamen yang ada, bukan kaca, bukan segala macam interior, eksterior, tapi
pondasi dulu dimantapkan. Ini yang Quran katakan, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Baru Allah kasih petunjuk. Jadi keimanan keislaman kami sudah kami pelajari dari 8 tahun lalu. Belum masuk Islam, kami sudah bangun pondasi dulu. Maka ibu bapak sering lihat kan, kalau orang mau bangun rumah, enggak langsung bangun rumah. Di tanah kosong, lahan kosong, kintal kosong. Kemarin tanahnya kosong. Minggu kemarin kami balik ke situ, tanahnya sudah ada pondasi. Kalau sudah ada pondasi berarti akan dibangun bangunan. Entah dia rumah, entah rumah ibadah, entah pesantren, entah kantor, tapi yang namanya pondasi pasti akan ada bangunan. Ini bicara tentang iman, dari pondasinya dulu. Dari mana pondasi itu terbentuk? Allahu Akbar. Al-Quran lagi menjawab. Al-Quran menjawab, a'malu wal banuna zinatul hayatad dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika sawabau wa khairun amalan. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Amalan harta dan anak-anak. Coba lihat rusaknya kepemimpinan di akhir Jokowi mau turun. Di akhir Jokowi mau turun, bukan tambah baik. Minta maaf kepada rakyat. It's too late, my friend. Kata orang Melayu, kata orang Labuan Batu, sudah terlambat. Dari 10 tahun lalu, kenapa tidak bekerja dengan iman? Dari 10 tahun lalu, kenapa tidak beramal sebagaimana amal Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pondasi pemimpin-pemimpin kita ini lemah ternyata. Ini dia. Saya masuk Islam, dari awal saya masuk Islam berdakwah, orang kalau kenal saya cuma 2. Orang kenal saya keras, tegas. Bagi orang kafir juga 2 mereka kenal kepada saya. Kasar dan suka menjelek-jelekkan mereka bagi kafir. Terus ada satu golongan lagi yang lebih parah daripada mukmin dan kafir. Apa itu? Golongan ini. Bagi kamu siapa mereka itu, Ustaz? Ini dia. Orang munafik itu bukan berarti orang kafir. Kafir ya sudah munafik. Munafik itu tahu kebenaran tapi pura-pura tidak. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak. Itu munafik. Itu munafik. Dan di usia 10 tahun pemerintahan ini, check and balances. Keseimbangan dalam struktur roda pemerintahan. You kalau mau cari tahu orang munafik di era pemimpin Joko Widodo ini. Tapi kenapa dia Allah lantik? Kita akui Allah melantik Jokowi. Allah juga yang menurunkan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Apa Jokowi salah 100%? Tidak. Bukan cuma Jokowi. Jokowi dan lapisan elemen masyarakat Indonesia, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, Prosetan sekalipun, kita semua salah di hadapan Allah. Sekarang kita lagi diuji. Diuji oleh apa? Oleh iman dan amanah. Kecaman terhadap pemimpin yang tidak amanah. Apa cuma Jokowi? Oh tidak. Di dalam rumah tangga, bicara tentang theos
Creator and Demos Creator. Theos itu adalah Allah, Tuhan, pencipta, Rabbul Alamin. Kreator itu adalah aturan pemerintahan. Demos adalah rakyat, kreator adalah aturan pemerintahan, demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang mengatur makhluk manusia, dalam sistem teokrasi pemimpin tunggal, penguasa tunggal adalah Allah. Teokrasi and demokrasi, atau yang kita sebut dengan demokrasi. Kalau demokrasi berarti masyarakat gila. Demos itu masyarakat, kresi itu gila. Masyarakat gila, bukan masyarakat yang gila. Nggak ada dalam kamus demos, kresi itu nggak ada. Yang ada itu pejabat gila jabatan. Yang ada orang-orang gila jabatan. Bunuh sesama Muslim, yang penting duduk dalam satu kekuasaan. Makanya ustadz, ada kemarin saya ceramah di Padang, Sumatera Barat. Ustadz ini terkenal ustadz sejuta umat di Sumbar, Sumatera Barat. Kaget saya, sudah ada di spanduk, dikenal masyarakat ustadz, tapi di spanduk mau jadi anggota DPR. Inilah golongan-golongan yang tidak puas dengan amplop masjid. Cucunya Ma'ruf, nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Dia sudah mau turun lagi besok itu. Prabowo insya Allah akan jadi bagus. Amin ya Rabbal. Udah banyak dia protes Jokowi punya kebijakan itu. Nah itu, anak, harta, ini yang menggelapkan pikiran para pemimpin kita. Bukan saja media sosial, tidak ada lain kecuali muka ganteng itu anak Jokowi, si siapa? Ini Jokowi punya anak-anak dua-dua ganteng semua itu. Si Gibran sama. Iya, kita bukan mengolok fisik, tidak. Tapi menjadi pemimpin, salah satu modal seorang pemimpin, postur tubuh, face. You're handsome. Kamu punya muka bagus. Nah, ini dia, diperlukan para ulama, para muballighah yang betul-betul konsisten. Itu. Jadi apa namanya? Pemimpin yang ada sekarang ini karena anak, karena harta, itu yang membuat gelap keimanan dasar pondasi keislaman mereka lemah. Saya pernah nonton satu pejabat, mantan gubernur. Saya lihat di situ hakim bentak dia. Katanya kamu pakai dana begini, dana begitu, dan minta ke pegawai A, minta ke pegawai B. Waktu di luar sebelum ditangkap KPK, Allahu Akbar. Bukan main gaya mereka itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bini kemana-mana ganti mobil, anak-anak mobilnya mewah, baru keluar dari dealer langsung dibeli. Bahkan ada pejabat yang dipaksa bininya, harta dan anak-anak, dipaksa anaknya. Papa, iya. Kalau suaminya dia bilang, ya, papi, iya mami. Nanti kalau papi sudah dilantik, belikan saya handphone keluaran baru sebesar pintu Masjid Al-Huda. Ini membuat papi jadi maling, pencuri, perampok uang negara. Ini dia. Ini ketua-ketua partai tunduk kepada satu keluarga. Satu keluarga ini telah mengalahkan ratusan juta penduduk Indonesia. Ustadz datang berdakwah, diganggu tuh ustadz, diusir dari Surabaya. Ustadz datang berdakwah, diusir oleh kelompok munafik. Kemarin datang ini pemimpin kafir dari paus, penggantinya Benediktus.
Benedictus diganti oleh Franciscus. Nah, itu nama-nama mereka. Matius, Markus, Franciscus. Alah. Ini kalian ibu-ibu ini kalau hamil supaya namanya lebih bagus dikasih nama Christianus. Kasih nama kafir. Dalam anak lahir 25 Desember dikasih nama Siti Natalia. Waduh, karena tetangganya kafir. Saya masuk Islam langsung merubah nama. Semua anak laki-laki saya menjadi Muhammad Ahmad, Muhammad Yahya Waloni, Muhammad Jakaria, Muhammad Ibnu Syawal, Zulkarnain Ahmad. Nah, ini satu keluarga kami laki-laki. Itu saya heran di Sumatera Barat itu. Sampai ada yang bernama John F. Kennedy. Allahu Akbar. Nama presiden Amerika ini. Oh, supaya katanya kalau sudah tumbuh dewasa mau ke Eropa aman. Waduh, bukan begitu ibu bapak, bukan begitu. Namakan anak itu nama Islam supaya rumah tangga diberkahi. Anak perempuan saya baru lahir kemarin, ya, lahir anak perempuan saya kasih nama Halimatus Sa'diyah. Orang yang menyusui Nabi kurang lebih 4 tahun. Halimatus Sa'diyah, anak perempuan. Kasih nama Islam, bangga kita bernama Islam. Dikasih nama Muhammad, Allahu Akbar, tukang nyolong uang negara. Muhammad Nasaruddin. Waduh, macam-macam ya. Bikin malu. Sementara yang melekat dalam diri Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau satu, jujur, beliau amanah, beliau tabligh, suka berdakwah, dan beliau fatona, bijaksana. Sulit mencari pemimpin yang bijaksana, apalagi di zaman sekarang. Makanya Prabowo bilang kemarin, nggak usah dulu bangun kereta cepat, nggak usah dulu bangun proyek-proyek infrastruktur, bangun dulu manusianya. Bagus Prabowo ini, kita doakan beliau. Baret merah ini, kesetiaan, ketaatan, aspek dalam konsep pertahanan negara tak usah diragukan. Beliau mantan baret merah, Kopassus. Ini bukan pasukan tentara Koramil ini. Ya, kebetulan saya ini anak tentara. Bapak saya pensiunan Pasi 1 Korem, Sautika Santiago. Tahu persis jiwa Kopassus. Jangan cerita jelek tentang Soeharto. Marah dia. Satu ketika saya pernah naik mobil dengan ayah saya. Di tengah jalan mobil itu diberhentikan. Kenapa diberhentikan? Dia tanya sopirnya. Belum sampai di tempat tujuan. Kamu ngomong apa tentang Pak Harto? Langsung dia tampeleng. Langsung dia tampar. Kalau tidak, kalau masih aktif saya bunuh kamu. Nggak usah begitu Pak, terlalu emosi kamu. Saya marah ayah saya. Harus ditegur yang begini. Jangan-jangan golongan G30S PKI. Allahu Akbar. Dia sudah curiga ini sopir PKI. Itulah tentara yang dibina oleh Pak Harto. Tertibnya mereka sudah tua, disiplin mereka, kesetiaan mereka terhadap negara tak usah diragukan. Kita doakan Pak Prabowo supaya sehat-sehat, jangan sampai dicurangi orang lain. Karena negara kita ini terkenal curang, culas. Anies yang begitu pintar, Anies yang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan leadership yang baik, gagah, ganteng, postur tubuh yang gagah, tinggi badan yang mapan. Allahu Akbar, gagal jadi presiden. Jadikan hikmah. Saya termasuk orang paling terdepan mengatakan pilih Anies Baswedan. Saya merenung sejenak. Oh, di Indonesia ini kalau you tidak punya fulus, di Indonesia ini kalau you tidak punya duit, jangan pernah bermimpi Anda akan memimpin. Walaupun hanya jadi kepala desa. Mana ada kepala desa sekarang? Coba tanya kepala desa. Ustadz Yahya suruh tanya, waktu kamu jadi kepala desa ada main sogo atau tidak? Ada main sogo atau tidak? Tidak ada. Siapa bilang tidak itu?
Ada pasti, Bu. Ada, Bu. Berarti ibu belum bisa bikin disertasi kalau begini. Melihat sebuah proses perjalanan tesis, apa yang terjadi dalam kompleksitas kehidupan bangsa ini, lihatlah kehidupan yang kecil saja dari desa. Tapi untuk mengukur kemampuan kejujuran pemimpin-pemimpin desa, lihat dari atas. Bagaimana dari atas bermain, bagaimana intelijensi, bagaimana kemampuan leadership yang di atas akan terbawa sampai ke bawah. Kalau di atas suka nyogok, memang sengaja saya suruh Ustadz Randi, saya umpamanya presiden, Randi sini, kamu ambil uang sana Ustadz, kamu ambil uang 1 miliar, tapi saya lihat, saya sudah lihat ya, kamu pencuri, kamu korupsi. Begitu Randi lari, dia terus pegang sini. 2 tahun lagi anak saya mau jadi presiden, tolong kamu bantu ya. Randi mau tidak mau harus bantu. Karena kenapa? Dia yang lihat kamu yang pencuri tadi 1 M. Inilah yang terjadi, yang diganti oleh Bahlul itu. Badan besar, badan besar tapi nyali kecil. Siapa? Erlangga. Hartarto atau siapa namanya? Saya lupa kalau orang pengecut begitu. Itu. Kamu kan yang mencuri, saya lihat. Makanya dia bilang, semua partai-partai ini saya tahu. Begitu. Nah, sekarang Pak Edi dengan Bobi Nasution. Apa Pak Edi mau menang? 80% Bobi Nasution. Kekuatan partai politik sudah ke sana. Kenapa semua partai ke sana? Sampai PKS ke sana pun. Itu dia. Partai umat katanya. Pembela umat Islam. Mana tahan? Istilah orang Medan, mana tahan? Ya, tahankanlah. Jadi benteng pondasi keislaman kita lemah. Jangan bilang orang dari kafir lemah. Tunggu dulu. Salah itu. Yang masuk Islam yang lemah imannya itu adalah golongan mu'alaf. Tahu mu'alaf? Masuk Islam karena mau kawin. Nah, itu mu'alaf. Itu mu'alaf. Masuk Islam karena ikut-ikutan, tidak konsisten, belum tentu istiqomah. Banyak yang masuk Islam model begini, Senin bersyahadat, Selasa ibarat kerbau kembali dalam kubangannya, mandi lumpur kafir lagi. Jadi mualaf dengan muhtadin beda. Saya nggak pernah ngaku mualaf. Kalau ada panitia mengatakan Ustadz Yahya ini adalah mualaf, tunggu kau. Begitu saya ceramah dan saya bilang salah yang dia bilang tadi itu, saya bukan mualaf, saya adalah muhtadin, orang yang diberi petunjuk. Kalau sudah dikasih petunjuk, Allahu Akbar. Konsentrasi seorang yang diberi petunjuk hanya dua yang dia pikirkan. Agama Islam ditegakkan, kafir masuk Islam, Muslim dikokohkan keimanan Islam mereka. Entah dia NU, entah dia Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Naqsabandiyah, Wahabi sekalipun, kokohkan iman mereka. Mau pakai kunut, tidak pakai kunut. Sementara antum yang dari kafir tak usah masuk dalam golongan itu. Nggak usah masuk jadi NU, nggak usah masuk jadi Muhammadiyah. Antum di dalam Islam itu bertindak sebagai motivator, bukan ahli ilmu. Motivator tahu, ini handphone. Ini motivator, ini handphone kan? Sebentar handphone ini, jarak timing 4 jam kemudian handphone ini akan low bat, akan lemah baterainya. Ini motivasi. Kalau sudah low bat, maka saya perlu mencari charger, alat cas. Jadi saya dari kafir masuk Islam, bukan mengajarkan bapak ibu ilmu, saudara-saudara. Tapi saya memotivasi bapak ibu
karena saya bukan komponen IT, perangkat lunak dalam handphone saya ini. Saya hanyalah charger, alat cas. Datang di Masjid Al-Huda, saya melihat mana yang perlu dikoreksi. Saya mantapkan keimanan ibu bapak, kokohkan keimanan ibu bapak. Persoalan ilmu, tanyakan nanti kepada Ustadz Randi dan Ustadz Abdul Somad. Jangan tanyakan ke saya. Tapi bukan berarti saya tidak tahu. Saya juga tahu, tapi saya lebih tahu etika dalam berdakwah. Sesama angkot tak boleh saling mendahului. Tapi soal kafir, soal munafik, soal dusta, soal ketidakbenaran orang-orang Yahudi, jangan ustadz-ustadz lain masuk. Itu bagian saya. Amplop dibagi-bagi. Amin ya robbal alamin. Itu dia. Ahli ilmu bisa menyimpang. Ahli ilmu bisa menyimpang. Tapi motivator, insya Allah tak ada dalam bayangan pikiran seorang motivator kecuali menguatkan dan menguatkan setiap bertemu dengan kebenaran. Jadi salah orang kafir mengatakan Ustadz Yahya benci, dendam. Tidak. Saya pernah cerita ya, tanya nih bini saya, orang Manado merantau ke Jakarta, tidak dibayar gajinya, kerja bangunan. Kalung salibnya besar betul di dada. Ketemu saya di Indomaret. Saya tanya, kamu saya dengar-dengar dari dalam Indomaret speak, bahasa kamu bahasa Manado. Kamu orang Manado? Bapak orang Manado? Ya, saya orang Manado. Saya dengar kalian bicara bahasa Manado. Kalian tinggal di mana? Tidak ada tempat tinggal, Pak. Kami kerja bangunan di perusahaan bangunan di Legenda Wisata Cibubur. Siapa bos kamu? Ya ini bos yang bawa kami lari. Uang kami dibawa lari semua. Kalau saya benci mereka ini, sudah jelas-jelas kalau Manado Kristen, kan kalung salib besar. Betul kamu orang Manado? Sumpah Pak, demi Tuhan, kami orang Manado. Kayaknya kalian belum makan, ayo ke rumah saya. Saya tuntun saya kasih makan ke rumah. Sampai pulang ke Manado, saya biayai. Kalau saya mau dendam kepada orang kafir, ini 7 orang ini saya biarkan mati di Jakarta. Justru kasihan kepada orang kafir. Saya sayang kepada mereka karena kebodohan doktrin gereja yang mereka percaya. Coba antum buka Al-Quran. Bukan persoalan turunan, bukan persoalan bertetangga. Siapa yang dari kafir masuk Islam, itu pasti menderita. Menderita tidak ketemu orang tua, menderita tidak silaturahmi dengan handai tolan, dengan teman-teman, bahkan dengan saudara kandung, putus hubungan hanya karena akidah. Mana siapa yang mau begitu? Berat. Begitu kami masuk Islam, konsisten, komitmen, istiqomah, tidak ada lagi hubungan dengan keluarga. Mau ibu bapak? Berat itu. Terbukti keimanan kami kepada Allah dan Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.